Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Pada part sebelumnya, diperlihatkan seorang laki-laki sedang gemar memainkan sebuah game, yang mana game itu sangat populer di masa itu. Meski ia sangat puas dengan menamatkan game itu sebanyak 27 kali, akan tetapi kisah hidupnya begitu pilu. Ia telah mengidap sebuah penyakit yang sangat ganas di dalam otaknya, seperti bom waktu, kematiannya akan datang kapan saja. Namun, di saat ia sudah frustasi memikirkan sisa umurnya, ia melihat di komputernya ada sebuah notifikasi. Di sana tertulis apakah ia akan memulai game itu dari awal lagi ataukah tidak. Sudah pasti untuk menghilangkan rasa cemasnya, ia pun tanpa ragu memulai kembali game itu dan memilih karakter yang sesuai dengan keadaan hidupnya saat ini. Tanpa ia sadari, seketika ia langsung terisekai masuk ke dalam game itu. Akan tetapi yang membuatnya semakin terkejut adalah ia telah menjadi karakter terburuk yang ada di dalam game itu. Dan karakter itu bernama Knock von Renhever. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai setelah menyadari jika ia telah menjadi karakter terburuk di dalam game itu. Ia pun mencoba untuk memeriksa skill apa yang dimiliki oleh karakter yang ia gunakan. Ia begitu terkejut, ternyata stamina yang ia miliki hanyalah 2% saja. Lalu ia mengingat garis merah alur cerita dari game itu, bahwasanya Knock von Renhever adalah putra bungsu kelima yang tidak memiliki bakat apapun. Setelah mengetahui itu, ia pun pergi ke tempat pelatihan untuk mengembangkan kekuatannya. Sesampainya di pintu gerbang aula itu, Knock berpikir ada sebuah skill karakter yang bernama penghancur penderitaan. Kutukan penderitaan bawaan yang sangat kuat telah ditanamkan pada tubuh semua player. Kutukan itu akan mengurangi setengah dari pertumbuhan fisik, maka player 2 kali lebih rentan terhadap serangan musuh. Lalu ia kembali berpikir, haruskah aku memulai dari menyingkirkan penghancur penderitaan terlebih dahulu yang ada di dalam tubuhku ini, agar aku bisa mengembangkan kekuatan karakter ini. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan latihan mengayunkan pedang, terlihat ia begitu sangat kelelahan. Tidak peduli berapa banyak yang aku pikirkan tentang kedepannya nanti, aku hanya bisa mendapatkan satu kesimpulan. Di karakter ini, aku adalah orang yang sangat kacau, yang masih belum bisa melakukan apapun. Seperti itulah yang sering digambarkan oleh penulis komik ataupun novel. Selalu saja sebuah karakter harus memulai semuanya dari awal untuk mendapatkan kekuatan yang bisa menjadi orang hebat. Begitu juga karakter terburuk ini. Seperti itulah kesimpulan yang aku buat setelah melakukan berbagai macam pertimbangan. Bahkan untuk mengayunkan 10 kali pedang saja, aku sudah kehabisan tenaga. Aku tidak menyangka jika kutukan penghancur penderitaan bisa sekuat ini. Setelah memperhatikan seluruh aula pelatihan itu, ia bergumam, seperti yang aku perkirakan, di tempat ini sangat banyak sekali senjata yang dirawat dengan baik. Itu semua dikarenakan pondasi dari keluarga Renhever berada di dalam pedangnya. Yang membedakan keluarga Renhever dan membuat mereka menjadi terkenal di antara keluarga bangsawan kuat lainnya adalah dikarenakan keahlian mereka dalam menggunakan pedang dan atribut kegelapan. Untuk alasan kenapa mereka mendapatkan ketenaran ini adalah karena seni berpedang mereka yang sangat unik. Diketahui mereka telah memberikan kekuatan kegelapan kepada pedang mereka. Oleh sebab itu, mereka dengan mudahnya memotong dan membinasakan semua musuh yang telah mereka hadapi. Dan juga dikarenakan pedang pemimpin mereka yang sangat kuat, sehingga pedang itu dijuluki pedang iblis dari kegelapan. Pedang itu hanya diberikan kepada mereka yang akan menjadi kepala pemimpin selanjutnya.
Apakah semua ini ada hubungannya denganku? Bukan hanya sekedar seni berpedang saja, mereka juga telah memiliki segalanya. Oleh sebab itu, menjadi bagian salah satu dari keluarga ini sudah memberikan banyak keuntungan. Contohnya saja seperti uang, dan juga kemudian uang. Lalu yang terakhir adalah uang. Terlihat ia sangat bersemangat. Ia kembali berkata, keluarga Renhever adalah keluarga terbaik di dunia ini. Mereka memiliki uang yang sangat banyak. Faktanya, mereka bisa memberikan uang dengan jumlah yang banyak kepada anak bungsu yang mereka anggap sebagai sampah di keluarga. Ayahnya yang bernama Theo Renhever kemungkinan besar tidak memperdulikan jika Knock menghabiskan banyak uang sesuka yang ia mau. Bukankah Knock adalah karakter yang telah diberikan segalanya sejak dari awal? Simpelnya, dia adalah anak bungsu sampah keluarga yang memiliki reputasi. Sudah pasti karakter tubuh ini memiliki tujuan yang jelas. Setelah ia mencoba untuk berdiri, terlihat kakinya begitu gemetar dikarenakan stamina yang ia miliki telah terkuras habis. Sebelum sesuatu yang aku minta kepada Rona belum dipersiapkan, maka aku tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Beberapa menit sebelumnya, setelah mereka sampai di aula itu, terlihat Rona menyiapkan semua perlengkapan untuk pelatihannya, termasuk pedang kayu, handuk, dan air. Sambil memperhatikan seakan tidak percaya, ia berpikir, apakah benar tuan muda akan melakukan latihan, sedangkan semua orang telah mengetahui jika ia memiliki tubuh yang rapuh. Kemudian Knock langsung memanggilnya untuk mendekatinya, dan itu membuat Rona semakin panik. Kenapa ia memanggilku? Apakah ia akan memukulku untuk memberi hukuman setelah kejadian tadi? Setelah menarik telinga Rona, ia pun berbisik kepadanya, entah apa yang ia bicarakan. Namun terlihat Rona sangat terkejut dan mencoba untuk menolaknya. Ia berkata, saya akan berpura-pura untuk tidak mendengar apa yang Anda katakan. Akan tetapi karena ia hanyalah seorang pembantu di rumah itu, mau tidak mau ia harus melakukannya. Sambil berjalan untuk melaksanakan perintah tuannya, ia bergumam, aku pikir manusia itu telah berubah. Ternyata dia sama saja seperti sebelumnya. Kemudian ia berpikir, aku tidak tahu seberapa bagus Rona dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi jika ia bekerja dengan cepat, maka besok siang ia akan membawanya. Tiba-tiba ia sangat terkejut ketika seseorang datang menyapanya, dan orang itu adalah kepala pelayan yang bernama Rothwell. Dia pemegang otoritas sesungguhnya dari keluarga Renhever. Bahkan meski aku anak bungsu dari keluarga ini, aku tidak akan bisa untuk mencari masalah dengannya. Meskipun ia hanyalah seorang kepala pelayan, akan tetapi ia adalah orang kepercayaan sekaligus tangan kanan dari ayah Knock. Sambil memperhatikan, Knock berpikir, seseorang yang susah untuk diatasi telah muncul dengan cepat. Dalam keadaan normal, dia tidak pernah peduli dengan anak bungsu sampah sepertiku. Jadi, apa sebabnya dia datang menemuiku? Secara otomatis, skill karakter Master of Acting telah aktif. Lalu, dengan santainya, Knock bertanya, apa tujuannya untuk datang menemuinya? Rothwell pun berkata, saya telah ditugaskan oleh ayah Anda untuk memberikan Anda sebuah kabar. Dia bersikeras agar Anda bisa hadir dalam jamuan makan malam yang akan dilakukan malam ini. Mendengar itu, ia pun sedikit kebingungan karena ia baru saja memakai karakter dari tubuh ini. Sudah pasti ia tidak tahu apapun tentang situasi yang telah terjadi. Lalu ia mengatakan kalau dirinya tidak bisa ikut hadir dalam makan malam bersama. Sambil memperhatikan, Rothwell berpikir, aku tidak mengerti kenapa kepala keluarga tiba-tiba saja mengajak tuan muda untuk ikut hadir. Kemudian ia mengatakan, jika nona muda dari keluarga Stelior telah datang berkunjung, dia datang ke sini untuk menerima pembelajaran pelatihan kesatria. Jika Anda menolak dan tidak ikut dalam makan malam keluarga, maka ayah Anda akan sangat marah. Mengetahui jika ayahnya akan marah, mau tidak mau Knock pun harus menuruti apa yang ayahnya inginkan.
Lalu Rothwell merasa jika tuan muda di hari ini sedikit berbeda. Ia pun berkata, "Seperti biasanya, normalnya Anda tidak suka sama sekali untuk mengayunkan sebuah pedang. Tetapi Anda telah berlatih dan berkeliling di aula pelatihan ini. Bolehkah saya bertanya, mengapa Anda melakukan itu?" Dengan santainya Knock mengatakan, "Satu-satunya yang aku katakan kepadamu adalah berani sekali pelayan rendahan sepertimu ikut campur dalam urusan masternya. Tidak peduli apa yang telah aku lakukan dan kenapa aku melakukan itu. Semua itu bukanlah urusanmu. Aku memutuskan sendiri apa yang akan aku lakukan ataupun tidak." Setelah mendengar itu, Rothwell pun meminta maaf dan berjanji ia akan memperbaiki kesalahannya yang telah ia perbuat. Sambil memperhatikan Knock yang pergi meninggalkannya, ia berkata, "Apakah tuan muda telah menyadari sesuatu? Sebaiknya aku harus melaporkan ini kepada kepala keluarga." Beberapa saat kemudian, setelah ia masuk ke dalam kamarnya, dengan gugupnya ia berkata, "Entah muncul dari mana kata-kata yang baru saja aku ucapkan. Aku tidak berpikir kejadian macam ini bisa muncul begitu cepat." Ia pun mencoba memeriksa apakah ada seseorang yang telah mengikutinya. Ia pun berpikir, apa yang akan terjadi apabila mereka mengetahui jika aku bukanlah Knock yang sebenarnya. Tapi entah kenapa nona muda Stelinor langsung muncul di saat aku baru saja masuk ke dalam dunia ini. Waktu pun berlalu begitu cepat dan waktu untuk makan keluarga telah dimulai. Terdengar suara yang mengatakan, "Lihatlah sampah yang ada di sana. Mengapa bocah sialan itu bisa hadir di sini? Dia telah mengacaukan suasana kita di meja makan." Apakah ia masih merasa jika dirinya masih terikat dengan keluarga ini? Aku tidak menyangka bisa melihat wajahnya di sini. Sudah pasti dia tidak tahu malu. Mereka berdua adalah saudara kembar yang bernama Hachi dan Allen. Mereka berdua terus saja menghina dan membuli adik bungsunya. Itu semua karena Knock tidak memiliki bakat apapun di dalam dirinya. Ia yang hanya diam tanpa memperdulikan ocehan dari kedua saudaranya itu. Ia berpikir, apakah seperti ini hari-hari yang dilewati oleh karakter terburuk? Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan dan meminta mereka untuk memperhatikan sang kepala keluarga yang baru saja masuk ke ruangan itu. Sambil memperhatikan kedatangan mereka, Knock bergumam, "Inilah sang pemimpin sekaligus ayah dari karakter yang aku gunakan." Dan juga wanita muda yang ada di sampingnya itu tidak lain adalah Thalia von Stelior. Setelah memperkenalkan diri, ayahnya pun mengatakan jika tujuan Thalia datang ke sini untuk mengikuti pelajaran kesatria. Jadi ia meminta mereka untuk menyambutnya seperti tamu yang istimewa. Thalia adalah karakter sampingan yang ada di dalam dunia Inner Lunatic. Karakternya diciptakan untuk melawan peran antagonis Knock von Ronhoefer. Itu artinya dia adalah orang yang akan menusuk dadaku di masa depan nanti. Seperti itulah alur cerita yang harus aku jalani. Kemudian ayahnya menyadari jika Knock juga hadir dalam pertemuan itu. Dan ia berpikir, aku tidak menyangka bocah ini mau mendengarkan permintaanku untuk datang ke sini. Di sisi yang lain, terlihat dua bocah kembar itu selalu saja mengetawakannya. Mereka masih saja menganggap jika Knock adalah sampah yang ada di dalam keluarga mereka. Lalu sambil tersenyum mereka berkata, "Saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk membuat keputusan. Siapa dari kami yang akan pergi menuju Akademi Eledian dan menjadi talenta baru bagi keluarga besar Ronhoefer?" Mendengar permintaan si kembar, sang ayah mencoba untuk memikirkan apa yang mereka pinta. "Aku mengerti, mungkin ini sudah saatnya bagi kita memutuskan siapa yang akan pergi ke sana." Diceritakan bahwa Akademi Eledian adalah tempat paling penting di negara Inner Lunatic. Karena di Inner Lunatic ceritanya berfokus pada para kadet yang akan melawan berbagai macam demon. Dan juga selama mereka berada di akademi, mereka akan menghadapi begitu banyak kejadian yang tidak terduga. Kemudian Knock berpikir, bagaimanapun caranya aku harus masuk di akademi itu. Selama itu tidak mengganggu alur cerita dari game ini, maka aku harus mengumpulkan teman seperjuangan.
Lalu terdengar ayahnya yang mengatakan, "Aku rasa kalian sudah mengetahui tentang ini, bahwa setiap keluarga hanya bisa mendapatkan 3 tiket untuk masuk ke akademi itu. Masalahnya adalah untuk melindungi dari tekanan para bangsawan." Dan ia mengatakan jika 2 tiket terdahulu sudah ia gunakan untuk putra yang pertama dan juga yang kedua. Jadi untuk keluarga besar Renhever kita hanya memiliki 1 tiket yang tersisa. Mengetahui akan hal itu, Knock berpikir, sebelum aku mencari teman-temanku, sepertinya untuk saat ini mendapatkan tiket itu adalah tujuan utamaku. Kemudian ayahnya mengatakan jika ia hanya bisa memutuskan siapa yang akan pergi ke akademi itu berdasarkan tradisi dari keluarga Renhever yang dilakukan secara turun-temurun. Tiba-tiba Knock langsung memotong perkataan ayahnya. Jadi yang ayah maksud adalah keputusannya akan dibuat setelah kami bertarung satu sama lain. Seketika ayahnya pun langsung terkejut karena ia tidak menyangka jika Knock berani berbicara lebih dulu dan itu tidak seperti yang biasanya. Lalu ayahnya berkata, "Benar yang kau katakan, aku akan memberikan kalian waktu selama 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Jadi aku akan memilih setelah melihat kalian bertanding satu sama lain." Seakan yakin jika mereka akan menang dengan mudah, si kembar dengan sombongnya mengatakan, "Kalau kau ingin menyerah sebelum terlambat, lebih baik kau katakan saja. Kami mengetahui jika tubuhmu itu sangatlah rapuh, bahkan kau pun tidak akan mampu untuk mengangkat sebuah pedang. Jadi sudah dipastikan kau tidak akan bisa mengalahkan kami." Mendengar itu, dengan santainya Knock berkata, "Seharusnya kalian memahami apa yang kalian bicarakan. Kalian bisa mengatakan ini apabila sudah memenangi pertempuran itu." Si kembar pun merasa tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh si bungsu. "Apa kau pikir dengan tubuh lemahmu itu bisa mengalahkan kami? Jangan pernah bermimpi untuk bisa masuk ke akademi itu. Takdirmu sudah ditentukan jika kau hanyalah seorang sampah." Ia pun berpikir duel ini akan menjadi pintu gerbang masukku ke dalam akademi itu. Jadi aku tidak mau lagi mendengarkan ocehan mereka yang tidak berguna itu. Sambil tersenyum dengan elegan, ia mengatakan jika ia yang akan masuk ke dalam akademi Eledian dan itu sudah dipastikan. Mendengar pernyataan itu, sontak mereka pun sangat terkejut karena ini baru pertama kalinya mereka melihat si bungsu menjadi seperti ini. Thalia yang selalu memperhatikannya pun berkata, "Sepertinya putra bungsu kita sangat percaya diri." Meski wajahnya terlihat santai, namun di dalam hatinya mengatakan, "Sepertinya aku sudah menarik perhatian seseorang yang tidak mengenakan." Beberapa saat kemudian, di tempat yang berbeda, terlihat Rothwell yang memberikan beberapa kertas laporan kepada tuannya. Kemudian setelah ia membaca isi dari laporan itu, ia mengatakan, "Dari laporan yang kau berikan, di sini sangat jelas bahwa akhir-akhir ini Knock telah berubah." Lalu ia berpikir, aku tidak bisa percaya begitu saja sebelum aku melihat secara langsung apakah anak itu memang telah berubah. Meski ia sangat tertarik akan situasinya, namun ia begitu khawatir apakah perubahannya itu disebabkan oleh seorang demon yang mencoba untuk mengendalikannya. Lalu ia pun meminta kepada Rothwell untuk selalu mengawasi anaknya. Pada keesokan harinya, terlihat Knock yang berlari mengitari halaman tempat tinggalnya, dan itu membuat gempar para pembantu. Mereka pun saling berbisik karena tuan muda mereka akan melakukan kompetisi dalam merebutkan 1 tiket yang tersisa untuk bisa masuk ke Akademi Eledian. Namun ternyata Knock menyadari jika para pembantu telah membicarakannya, dan ia begitu bingung entah kenapa ia mampu mendengar percakapan mereka dari kejauhan, padahal ia tidak memiliki skill yang seperti itu. Tiba-tiba terlihat sebuah notifikasi jika ia telah mendapatkan 0,1% stamina. Ia berpikir, jadi sejak dari tadi aku hanya mendapatkan stamina sekecil ini. Karena kelemahan terbesarku adalah kekuatan fisik. Oleh sebab itu aku harus berlari agar aku bisa meningkatkan kekuatan fisikku. Dan syarat untuk mengaktifkan skill seni bela diri berpedang yang jenius adalah harus memiliki 4 poin atribut kekuatan fisik.
Ini sangat tidak menguntungkan, stamina karakter ini sangat lemah sekali. Sudah pasti mereka akan memulai dengan atribut yang sudah terbuka. Karena aku sudah terkena kutukan penghancur penderitaan, maka dalam waktu 1 bulan, aku harus menambah staminaku sebanyak 1,9%. Diketahui bahwa penghancur penderitaan adalah sebuah kutukan yang akan memotong pertumbuhan seorang player sebanyak 50%. Padahal aku baru saja memulai olahraga ini, namun aku hampir mati karena kelelahan. Akan tetapi usahaku hanya mendapatkan 0,1% saja. Dan untuk karakter sakit parah ini, ia juga telah memotong laju pertumbuhan fisikku sebanyak 50%. Oleh sebab itu, aku harus bekerja 4 kali lebih banyak daripada orang lain. Itulah hitungannya agar aku bisa mendapatkan 100%. Tidak peduli seberapa keras aku berlatih dan berusaha, akan tetapi karakter sakit parah ini membuat staminaku maksimalnya hanyalah di angka 15. Tiba-tiba terdengar suara Rona yang datang menghampirinya. Ia berkata, "Wahai tuan muda, saya sudah membawakan semua pesanan Anda." Terlihat pesanan yang dibawa oleh Rona itu adalah sebuah racun dari ular kepala 3, lalu mata air peri, inti batu, dan yang terakhir adalah sebuah gulungan yang bisa membuat tubuh menjadi tumbuh dengan cepat. Dengan ini, bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan 4 stamina sekaligus? Semua itu bukanlah masalah karena aku sangat ahli dalam mencari jalan pintas. Kemudian Rona bertanya untuk apa ia memerlukan semua benda itu, karena ia mengetahui jika semua benda yang ia pesan adalah sebuah racun yang sangat berbahaya. Selain harganya yang mahal, biasanya kebanyakan orang telah menghindari pengobatan dengan cara itu. Bahkan dari semua yang Anda pesan, hanya sebuah gulungan yang akan berguna untuk Anda. Dengan santainya, Kenok mengatakan mereka menghindarinya karena satu alasan, yaitu mereka tidak mengetahui cara untuk menggunakannya. Setelah mengatakan itu, pertama-tama ia langsung meminum racun ular kepala 3. Sambil menahan rasa pedihnya, ia pun mencoba untuk membaca notifikasi yang baru saja muncul di hadapannya. Di sana tertulis setelah ia meminum racun itu, maka ia akan mendapatkan 1,5% kekuatan fisiknya, dan itu hanya bersifat sementara. Lalu terlihat jika ia memiliki waktu 10 menit untuk terlepas dari sakit racun itu. Lalu ia kembali memakan inti batu dengan sangat lahap, dan notifikasi kembali muncul. Di sana tertulis jika ia telah memasuki dalam kondisi pembatuan secara perlahan. Namun seketika notifikasinya langsung berubah bahwa bagian tersembunyi telah terbuka. Itu disebabkan karena racun ular kepala 3 telah beraksi setelah ia memakan inti batu. Meski ia merasakan sakit yang luar biasa, namun ia harus melanjutkan tahap berikutnya. Awalnya, inti batu hanya bisa digunakan manusia untuk meningkatkan pertahanan tubuh. Item ini juga bisa digunakan untuk membuat golem lainnya. Akan tetapi, jika ia diminum bersamaan dengan racun ular kepala 3, maka secara langsung efek spesial akan terbuka. Oleh sebab itu, karakter negatif yang disebut sebagai penghancur penderitaan seketika langsung menghilang. Terlihat Rona begitu panik setelah ia melihat jika tuan muda telah meminum 2 racun sekaligus. Ia sangat takut apabila tuan muda mati di hadapannya. Kemudian Kenok kembali bergumam, meski penghancur penderitaan telah menghilang sepenuhnya, akan tetapi aku harus mengungkapkan bagian tersembunyi yang lainnya. Tiba-tiba Rona begitu terkejut dan ia tersipu malu karena entah kenapa tuan mudanya langsung membuka bajunya secara perlahan. "Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda membuka baju Anda di hadapan saya seperti ini? Apakah Anda akan melakukan sesuatu kepada saya?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.